Kids. Hai kids, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi sama Kak Eli pagi hari ini. Gimana, semua sehat kan? Semua pada kuat kan? Dan sebelum kita memulai hari ini, kita akan mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Karena itu penting sekali bagi jiwa raga kita. Bagi jiwa dan raga, firman Tuhan itu penting. Tapi sebelum kita mulai perenungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau begitu baik, Engkau luar biasa telah memberkati kami dengan semua kebaikan, dengan semua berkat yang Kau limpahkan. Kami ucap syukur. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kami semakin hari semakin serupa dengan Kau. Bantu kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan terus melanjutkan perenungan kita dari kitab Amsal. Nah, kitab Amsal sendiri berbicara tentang bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan. Cara hidup lah ya kalau gampangnya. Nah, kita mau berbicara tentang bagaimana kita menahan amarah. Kadang-kadang kalau kita lagi marah, apa sih yang ingin kita lakukan? Kita ingin ngasih lihat ya sama orang-orang bahwa kita marah. Kita banting barang ini, kita banting bukunya, kita banting pintu, pokoknya semua dibanting untuk ngasih tahu orang bahwa kita ini marah. Terus apa yang terjadi? Apakah kita menjadi sukacita setelah itu? Tidak. Yang ada kita malah dimarahin atau malah kita malah diomongin orang. Ih, anak itu mah suka marah-marah. Karena kenapa? Karena marah-marah itu bukan hal yang baik. Menunjukkan bahwa kita marah itu tidak menjadikan kita jadi orang hebat. Yuk kita baca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini dari Amsal 20 ayat yang ketiga. Semua sudah siap kan? Kalau sudah biasa nonton Impact Kids pasti sudah siap Alkitabnya. Mari kita buka Amsal di pasal 20 ayat yang ketiga. Siap ya? Kak Eli akan bacakan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Wah. Firman Tuhan pada hari ini berkata bahwa terhormatlah kalau orang menghindari perbantahan. Artinya apa? Ketika dia harusnya bisa marah atau bisa marahin orang, bisa ribut sama orang, apa lu? Lihat-lihat, apa lu? Kalau dia bisa menghindari itu berarti dia itu orang terhormat. Tetapi ketika kita membiarkan amarah kita meledak-ledak, terkesenggol dikit kita, apa lu? Maju lu. Gitu kan biasanya kalau anak-anak ya isbel sama dia. Pokoknya amarah kita meledak-ledak, kita banting tas kita. Itu kata Alkitab dibilang orang bodoh. Tapi kan adik-adik itu bukan orang bodoh ya. Semua yang menyaksikan acara ini, Kak Eli yakin bahwa kalian semua orang yang bijaksana. Dan gak mau kan jadi orang bodoh. Makanya jangan biarkan amarah itu menguasai kita. Ketika kita marah, gak perlu kita ledakin. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, saya marah sama teman saya marah sama kakak saya marah sama adik saya. Bantu saya untuk memaafkan mereka. Karena kita akan menjadi orang yang terhormat ketika kita menjauhi perbantahan atau perkelahian. Tapi orang yang suka berkelahi dianggapnya orang bodoh. Kalian yakin kalian semua, adik-adik semua adalah orang yang pintar, orang-orang yang terhormat sehingga kalian akan menjauhi yang namanya perbantahan atau pertengkaran. Tapi tentu kita perlu bantuan dari Tuhan. Makanya setiap kali kita marah kita ingat sama Tuhan. Tuhan, saya gak mau jadi orang bodoh, tolong saya untuk lebih sabar. Tolong saya mengatasi amarah ini dan Tuhan pasti akan menolong kita. Kak Eli yakin adik-adik semua bisa melakukannya dan pasti gak mau disebut orang bodoh kan? Mari kita terus meminta bantuan Tuhan untuk menjadi orang yang terhormat dengan tidak marah-marah. Kita minta tolong sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami ucap syukur, Engkau begitu baik. Bantu kami Tuhan ketika kami dalam emosi, ketika kami sedang marah-marah. Bantu kami untuk tidak melampiaskannya atau meledak-ledak Tuhan. Bantu kami untuk mengendalikannya agar kami boleh menjadi orang yang terhormat, bukan menjadi orang bodoh. Kiranya Tuhan yang terus memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya ya kids. Dadah! Impact Kids.